Ibu ini marah, dia tak tahu kalau itu Rasulullah. Pergi kata dia. Lalu ada yang ngasih tahu itu Rasulullah. Ibu itu datang lagi untuk minta maaf kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, inna sabra fi sadmatil ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nabdinar. Baru saja membagi beras di kawasan masih daerah Kota Pekanbaru, Riau. Mari kita support, ini terus berlanjut, sudah masuk tahun kedua. Program bagi-bagi beras ini bisa kita yang mau berkontribusi, bisa transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Bisa juga ke BNI Syariah atau BSI 10109666666. 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfernya 09. Kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasi silakan kontak nomor ini 0852 6541 6060 atas nama admin yayasan. Ini tanah numpang. Kalau hujan lebat banjir. Orang tua ambil upah cuci, ayah meninggal, anak 3. Banyak tak terhitung jumlah model begini. Kita support. Mari kita support terus. Ingat, kita akan mati menghadap Allah. Inilah yang akan mengalir tetap sebagai amal. Inilah yang akan menolong kita. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali membaca hadis-hadis qudsi yang disyarah oleh Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Kali ini tema daripada hadis qudsi yang akan kita baca adalah terkait dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tertentu di surga berupa rumah, yang rumah itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian kepada Allah. Hadis kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iza matal abdu waladul abdi, iza mata waladul abdi, apabila anak seseorang mati, ada orang mati anaknya, tentu saja dia merasa sangat sedih sekali dengan kematian anaknya. Qala Allahu li malaikatihi, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya kepada malaikat bukan berarti Allah tidak tahu dan malaikat tahu sehingga Allah harus bertanya kepada malaikat. Tapi Allah ingin mempertegas kepada kita. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, qabattum walada abdi. Malaikat, kamu cabut nyawa hambaku. Berarti malaikat yang ditanya oleh Allah adalah malaikat maut. Fayaquluna na'am. Iya ya Allah, kami cabut nyawanya sampai ajalnya ya. Fayaqulu rabbul izzati, maka Allah bertanya lagi, qabattum samarata fuadi, bukankah kalian mencabut nyawa buah hati daripada hamba itu? Maksud buah hati di sini karena ini anak kecil, tentu ibunya lagi sayang-sayangnya dengan dia, orang tuanya lagi sayang-sayang, dibahasakan oleh Allah samaratul fuad, yaitu buah hati. Maksudnya sangat sayang kepada anak itu, lalu anak itu dicabut nyawanya. Fayaquluna na'am, kata malaikat-malaikat maut tadi, iya ya Allah, kami cabut buah hati daripada orang itu, anaknya maksudnya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat ini, maza qala abdi, kamu cabut nyawa anaknya, buah hatinya, dia bilang apa? Dia bilang apa? Berarti yang Allah permasalahkan adalah apa yang dia ucapkan ketika dia merasa sangat sedih gitu. Karena ucapan ketika sedih itu sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan air mata jadi perhitungan, tapi yang diperhitungkan adalah apa yang diucapkan di saat hantaman pertama. Ketika ada orang lagi duduk di tepi kuburannya, seorang perempuan ziarah kubur, dia duduk di tepi kuburannya dan menangis, kata Rasulullah SAW, isbiri wattaqi, ibu bersabar dan bertakwalah kepada Allah. Ibu ini marah, dia tak tahu kalau itu Rasulullah. Pergi, kata dia. Lalu ada yang ngasih tahu itu Rasulullah. Ibu itu datang lagi untuk minta maaf kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu ibu pada hantaman pertama. Maksud hantaman pertama itu kalau udah terlatih kita, baru kita bilang sekali saya sabar. Bukan itu yang dimaksud. Tapi sabar itu saat musibah itu datang menimpa kita, apa sikap kita, itu yang dihitung. Tapi kalau udah 10 tahun dapat musibah, udah terlatih dia dapat musibah, itu bukan hantaman pertama namanya. Tapi kesedihan itu berada pada hantaman pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal bayinya, anaknya Mama Ibrahim, anak paling kecil Rasulullah, sahabat melihat Rasulullah berair matanya. Ya Rasulullah tabki, ya Rasulullah engkau nangis. Sahabat-sahabat akan bertanya, kok bisa sekelas Rasulullah berair juga matanya? Kata Rasulullah, innal aina tadmu wal qalbu yahzan wa la naqulu syai'an illa ma yardha rabbuna. Air mata boleh keluar, kata Rasulullah, hati bersedih. Air mata keluar, hati bersedih, tapi mulut tidak mengucapkan apapun kecuali yang Allah suka saja. Berarti intinya adalah di ucapan mulut. Apa yang kita katakan di saat musibah itu datang. Maka ketika Allah bertanya kepada malaikat, malaikat bilang apa ibu itu ketika bayinya engkau cabut nyawanya, bukankah itu buah hatinya? Kata malaikat apa? Hamidaka wastarja'a, ya Allah, ketika dicabut nyawa anaknya tadi, hamidaka, dia memujimu ya Allah, wastarja'a, dan istirja'. Memuji maksudnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, istirja' maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu itu mati bayinya, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat alhamdulillah ini biasanya tak lumrah di tengah masyarakat kita, karena kita selalu menerjemahkan kalimat alhamdulillah itu ekspresi kebahagiaan. Sebenarnya alhamdulillah itu bukan ekspresi kebahagiaan saja, tapi ungkapan kepuasan diri kita terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi musibah pun harus diekspresikan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ini ngucapin alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu tak lumrah di tengah masyarakat kita ya. Lalu kata Allah, kagum Allah Subhanahu wa taala dengan ibu ini. Dengan orang yang tak disebutkan perempuan, tapi nanti di riwayat lain disebutkan itu seorang ibu ya. Tapi Allah kagum, ini orang anaknya meninggal dunia, dia tetap menunjukkan kepuasan dia dengan apa yang Allah takdirkan dengan ucapan alhamdulillah, dan dengan ketawakalannya kepada Allah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat apa? Ibnu li abdi baitan fil jannah. Di hadis lain ibnu laha baitan fil jannah. Kalau di hadis lain jelas domirnya perempuan, berarti yang meninggal itu adalah bayi, yang mengucapkan alhamdulillah itu adalah ibunya. Tapi di sini tak disebutkan. Di sini disebutkan ibnu li abdi, bangunkan untuk hambaku itu satu rumah di surga. Wasammuhu bi baitil hamdi, kasih nama rumah itu. Namanya apa? Baitul Hamdi. Baitul Hamdi kalau bahasa kita terjemahkan kurang lebih maknanya adalah rumah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat dari, ini hadiah dari Allah, ketegaran seorang perempuan ketika meninggal bayinya. Lah, pertanyaannya adalah, apakah hanya perempuan yang meninggal bayi yang bisa mendapatkan rumah ini? Tentu kita semua juga pengen ada rumah, jaminan rumah di surga sana. Maka ulama di dalam mensyarahkan hadis ini, secara umum apapun musibah yang kita sabarkan dan keikhlasan kita memuji Allah dalam keadaan mendapatkan musibah,
ini bisa menyebabkan Allah memberikan kepada kita satu rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamd itu dia. Karena bagaimanapun musibah Allah tidak hanya dalam bentuk meninggalnya anggota keluarga kita. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah pasti akan uji manusia itu minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wasamarat, paceklik dan lain-lain. Banyak cara Allah menguji manusia. Jutaan manusia, mungkin hari ini ada miliaran manusia. Allah juga mampu menciptakan musibah-musibah yang berbeda-beda. Lain orangnya, lain musibahnya. Maka di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita, kalian harus tahan. Di hadis lain kata Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain kata Allah, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira Allah biarkan mengucapkan dan mengatakan aku sudah beriman tapi belum diuji? Seakan-akan Allah ingin katakan, kalian iman kalian bisa naik kalau kalian diuji dulu. Maka pada peperangan Ahzab, pada peperangan Khandak tahun ke-5 Hijriah, ketika orang Islam dikepung di tengah kota Madinah, musuh berasal dari berbagai macam, berkoalisi untuk membasmi Islam. Syukur ketika itu ada paret yang dibuat oleh Rasulullah, tapi menyita waktu yang cukup lama, sehingga orang Islam ketika itu sebagian merasa sangat takut sekali. Takut bekal habis dan segala macam. Allah Subhanahu wa taala sampai ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau dah berdoa belum kepada Allah supaya kita ini dimenangkan? Ini keadaannya berbulan-bulan dan enggak kuat lagi. Sebagian orang dah enggak kuat karena keadaan yang luar biasa, mencekam dan segala macam. Musuh begitu banyak, 3 kali sampai 4 kali lipat mengepung kota Madinah. Maka sahabat-sahabat ragu, ya Rasulullah, ini kamu udah berdoa belum kepada Allah biar kita menang? Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul lazina khalu min qablikum massathumul ba'sa wa dharra, kata Allah. Apakah kalian merasa cukup layak masuk surga, kata Allah, padahal belum lagi kalian merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang dulu sebelum kalian. Maka kata ulama ketika menafsirkan itu dicantumkan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, dulu ada orang digergaji dari kepalanya sampai kakinya. Dia pertahankan itu demi mempertahankan agamanya. Begitu ujian yang begitu besar. Maksud Allah Subhanahu wa taala, kalian yang dikepung oleh koalisi orang kafir itu belum seberapa. Cobaan untuk kalian, kalau masuk surga tahankan cobaan itu, kurang lebih begitu. Maka dalam sebuah riwayat lain, kita ini disebutkan akan merasakan cobaan-cobaan besar dalam hidup kita. Minimal sekali 2 kali dalam setahun kita akan merasakan itu untuk menaikkan level keimanan kita. Nanti dari situ Allah akan mengukur layak untuk kita mendapatkan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Tahankan cobaan Allah dengan sabar, insyaallah rumah di surga menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.